Seorang penulis terkenal, Stephen King, pernah berkata, orang amatir menunggu inspirasi, sisanya bangun dan mulai bekerja. Dan mungkin memang begitu adanya. Karena di balik setiap karya yang selesai ditonton dalam hitungan menit, ada hari-hari panjang yang tidak pernah terlihat di layar. Ada perjalanan yang dimulai sebelum matahari terbit. Ada rapat yang tak terhitung jumlahnya. Ada panas, hujan, revisi, dan tenggat waktu yang terus mengejar. Dan inilah kisah yang jarang terlihat. Bukan hasil akhirnya, bukan gambar yang sudah selesai diedit, tetapi cerita di balik kamera. Tentang bagaimana sebuah ide perlahan berubah menjadi karya. Selamat datang di Catatan Lapangan. Di tanah Aceh yang kami cintai ini, kami diberi kesempatan untuk merekam cerita-cerita yang layak dikenal. Tentang budaya, tentang bangunan, tentang orang-orang yang bekerja dalam diam untuk meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Proyek kami ini dibiayai oleh dana publik, dana yang berasal dari rakyat dan harus kembali menjadi manfaat kepada rakyat. Karena itu, setiap proyek yang kami kerjakan bukan sekedar pekerjaan, melainkan tanggung jawab. Bisa nggak? Kira-kira Betul di tengah mana nih? Tengah. tengah ya. Hah? Kamu masuk nih. Nah, Kayak ngupin Rena. ya. Nah, udah. Rena, tahu sih. Aku kalau kayak gitu lebih kebayang ke ini sih bang. Kita dari seberang. Ya ada sih bang. Oh dari seberang nih kan? Iya dari seberang. Jadi nanti kan si Jul berdiri nih, ya kan? Si Julnya center. Terus saat datang si Trans, Julnya langsung tutup sama si Trans. Ya. Nggak ada Kan sih. di situ di bus itu nggak naik dulu. Karena kita masih ditinggal di sini. Oh, Enggak bang, tapi di situ emang lumayan lama itu orangnya. Karena kalau Jadi emang checkpoint situ orang ini duduk itu 15 menit lah. kalau emang lama itu kita langsung Ada aplikasinya juga tuh, tentu aja. soalnya kalau aku di sini kadang-kadang kalau misalnya kita naik bus nih kan, sampai di sini, depan udah ada yang lain. Pasti orang ini nanya buru-buru apa enggak? Kalau buru-buru pindah. Target kami di hari pertama sederhana, merekam perjalanan. Yang dari tadi pakai carrier itu namanya Fauzul. Kami sudah beberapa kali bekerjasama dengannya. Terakhir, kami sempat menghabiskan waktu cukup lama di Semelu untuk sebuah produksi yang prosesnya itu tidak sebentar. Jadi, bisa dibilang kami sudah cukup sering berjalan di jalan yang sama. Yang pakai topi merah namanya Raihan. Yang brewok dan sedikit mirip Ferry Irwandi namanya Zaki. Kalau yang megang kamera buat merekam behind the scene ini namanya Naufal. Tapi entah kenapa kami lebih sering memanggilnya Ayano Koji Mendokusai. Alasannya sederhana. Kalau tidak diajak keluar, dia mungkin akan tak betah dalam kamar seharian. Guys. Inilah formasi setengah hari pertama kami. Setengah tim, setengah ngantuk, tapi semangatnya sudah penuh. Kameramen utama masih berada di kampus dan baru akan bergabung siang nanti. Setelah itu, posisi kamera akan bergantian dengan Zaki. Pagi tadi sekitar pukul 7, kami berangkat menuju Penayung, sebuah kawasan yang sering disebut sebagai Chinatown-nya Banda Aceh. Lorong-lorong yang mulai ramai, aroma sarapan yang bercampur dengan aktivitas pasar, dan orang-orang yang mulai harinya dengan urusan masing-masing. Dari sana, kami melanjutkan perjalanan untuk merekam beberapa titik lainnya, termasuk Trans Kutaraja. Menariknya, layanan ini masih bisa dinikmati secara gratis sampai sekarang. Sebuah langkah yang cukup membantu bagi masyarakat yang memilih meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah. Kalau tidak salah, mereka juga sudah meluncurkan aplikasi untuk memantau jadwal keberangkatan bus. Mengingat titik pemberhentian cukup banyak, rasanya ini menjadi salah satu pembaruan yang layak diapresiasi. Ngapain kita di sini sekarang, guys? Ini kita lagi minta izin buat nerbangin drone Oke. di wilayah Bank Indonesia. Jadi rupanya surat jalan dari dinas tuh nggak kuat. Juga harus ada apa ya? Birokrasi.
yang harus dilalui karena katanya jam kerja tuh nggak boleh nge-shoot guys. Ini Bank Indonesia, kalau kalian nggak tahu ya. Saya cinta rupiah. Saya cinta Bank Indonesia. Harusnya. Menjelang siang, matahari Banda Aceh mulai menunjukkan karakternya. Panasnya cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berlama-lama di luar ruangan. Tapi ada satu hal yang sering menjadi kompromi dalam dunia produksi. Semakin terik cuacanya, seringkali semakin indah pula langit yang terekam di kamera. Jadi meskipun keringat keluar lebih cepat daripada biasanya, kami tetap melanjutkan perjalanan. Karena kadang-kadang hasil yang baik memang meminta sedikit kesabaran. Cik. Zah, ada orang nikah, cuk. Kasih jempol, kasih jempol, kasih jempol. Kasih jempol. Info buat nikah. Kasih jempol. Kita kapan? Kapan-kapan. Dari satu lokasi ke lokasi lainnya, kami mencoba merekam jejak warisan yang masih tersisa di kota Banda Aceh. Salah satunya itu adalah Khairhof Wujud, sebuah komplek pemakaman militer peninggalan kolonial Belanda yang menjadi tempat peristirahatan ribuan serdadu dan pejabat Hindia Belanda yang gugur dalam Perang Aceh. Tempat ini mungkin sunyi, tapi di balik kesunyiannya tersimpan salah satu bab paling panjang dalam sejarah Aceh. Perjalanan kemudian berlanjut ke Taman Putropang, salah satu lokasi yang memiliki keterkaitan dengan kisah cinta Sultan Iskandar Muda dan Putropang, permaisuri yang berasal dari Pahang, Malaysia. Sayangnya kondisi air di taman saat itu tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Tapi begitulah proses produksi. Tidak semua ada di depan mata selalu sesuai harapan. Maka tugas kami adalah mencari sudut terbaik, memilih frame terbaik, dan membuat cerita tetap terlihat indah tanpa harus mengubah kenyataan yang ada. Destinasi berikutnya itu adalah Museum Aceh, tempat yang menyimpan berbagai artefak, naskah, dan potongan sejarah yang membantu kita memahami bagaimana Aceh tumbuh menjadi seperti sekarang. Musim Cengkareng, musim mana lagi tuh? Yang dekat Penayung tuh. Itinerary ya. Itinerary Banda Aceh. Pemukiman tamu, Pak. Karena aku dulu pernah tahun 2022. Terus iya ini, lokasinya bisa ini, kuburan masalnya dah. Udah masuk. Kuburan masal. Oh, coba. Kuburan masal tuh. Ini masjid ini. Kebutuhan apa? Bang Lantau pernah sih? Video Marisota. Internet ya. Ini waktu itu ulang tahun mana sih? Menjelang senja, kami memutuskan untuk sedikit memperlambat langkah. Hari pertama hampir selesai. Matahari mulai turun perlahan dan kami memilih menghabiskan sisa waktu di sekitaran pelabuhan Ulele. Sambil menikmati waktu istirahat, kami juga menyelesaikan beberapa adegan terakhir bersama Fauzul. Karena setelah hari ini, perjalanan akan berlanjut tanpa dirinya. Menikmati sisa cahaya yang masih tersisa di ufuk barat dan membiarkan hari pertama berakhir dengan tenang. Sebab besok pagi cerita ini akan dimulai lagi dari awal. 14.4. Cepat tuh, tim. Mau duk. Kau ikut, kau wajib ikut bawa duk. Mulai tinggal bawa duk. Benar kau tu bom. Oh, itulah kan kat mana di schedule? Kan Kahiban. Aman. So. Aman. Mana boleh. Kau tengok duk. Tengok lokasi ni dulu. 14, tapi cepat. Cepat kayak 3 tadi. Kayak apa nama? Cuma bentar ya gitu. Boleh jam. Yang apa? Ya, karena jauh-jauh, Bang. Iya, apa kuburan-kuburan tuh.